Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, dan Mhm. tentunya sahabat Arisalah dimanapun yang tentu masih setia untuk mendengarkan kita walaupun hanya lewat streaming. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurcurkan, berkahnya bagi Anda semua bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kembali nih kami Mhm, berdua, ya tentunya saya Mas Slamet di sini. dan saya Bang Biring. Ya, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seperti Mhm, biasa. iya betul. Ya, dalam program acara kesayangan kita, Yaitu di Lagi Lagi On On Air. Air. Alhamdulillah nih Mas Slamet ya, Ya, di sore hari ini pembahasan kita yaitu insya Allah akan berkaitan dengan dakwah. iya, dakwah. Mhm, Pasalnya heeh, dakwah ini hal yang penting karena dia profesinya para nabi dan rasul. iya betul dan kita tentunya, ingin mengikuti jejak-jejak mereka. Iya, Salah satu betul. cara untuk, mengikuti jejak mereka yaitu menjalankan dakwah, kan betul kan? Betul. Mhm, Nah, jadi banyak sih metode-metode dakwah mhm, yang dituliskan di dalam kitab-kitab para ulama, betul, dan juga sudah banyak juga dicontohkan mhm, oleh ya ulama-ulama zaman sekarang iya ya, betul, dan juga asatiza-asatiza yang kreatif dalam membungkus dakwah ini supaya lebih menarik dan banyak diminati orang. iya betul. Nah kalau kita baca dulu kan buku SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam gitu kan, Wow. heeh, itu dulu kan ada juga istilahnya kutab-kutab gitulah. Tap. Ya, di samping masjid itu ada tempat untuk mengaji. Oh iya. Wah, pada Hmm. zaman dulu seperti itu katanya. Di Oh. Baghdad atau di mana seperti itu masjid-masjidnya. Nah, tempat-tempat ini menghasilkan banyak ulama gitu. Wow. Hmm. Nah, jadi di akhir-akhir ini sahabat keluarga muslim, beberapa tahun terakhir ini, eee, ada lagi ibaratnya tempat-tempat untuk mengaji, belajar Al-Qur'an gitu Ya, dan insya yang Allah bakalan menghasilkan para ulama-ulama ulama-ulama, juga. amin ya rabbal Amin. alamin. Ya, Nah heeh, jadi pembahasan kita kali ini apa, Nam? tema Mhm, kita ini sangat menarik ya. betul. Tema kita itu adalah mana bisa muncul dia Bang Miring? Oh iya, Ya, mana nih yang di dalam nih? Munculkan dulu. udah, Udah, tuh heeh, metode dakwah ya rumah Quran. iya, rumah Quran. Tuh. Kalau saya bingung dulu ini rumah tempat bagi-bagi Al-Quran saya pikir dulu. Saya pikir gudang Quran dulu ya. Iya. Alhamdulillah di sore Ah, hari ini kita tidak berdua saja, kita masih kembali bersama, Ustadz, Muslim MA. Kaifa Ustadz? Halo, Alhamdulillah, selamat oh, kabarnya? alhamdulillah kami sehat nih Ustaz. Masya Allah. alhamdulillah. Nah, Ustaz Muslim Mhm, ini iya, bocoran sedikit Bang Miring. mhm, Salah satu pengurus Forkin. iya Nah, 4K apa itu? Forkin itu apa Ustaz? Forkin Ustaz? Forum Rumah Quran. Rumah Iya, Quran. Forum Rumah Quran Heeh, Indonesia Pak Ustadz ya? Iya, Iya Indonesia. Indonesia. betul, alhamdulillah. Artinya bukan hanya di Sumatera Bang Miring, Tetapi Indonesia. Indonesia. Nah, jadi Mhm, bagi ikhwan-ikhwan semua nih, mhm, misalkan yang di NTT betul. atau juga yang di Iya, daerah timur sana ya, yang timur mungkin di mana timur, Pak? Timur Leste. timur-timur ujung sana. Oh iya Tempat betul. terbitnya matahari, Ah, antum aja ke sana betul. lah. Mhm, Nah, itu nanti silakan bisa mungkin bisa mencontoh atau bisa mengambil manfaatnya dari iya. ngobrol-ngobrol kita kali ini. Atau juga nanti mau konsultasi begitu kan. Ya, Mana tahu teman-teman ada yang mau buka rumah Al-Quran, heeh, apa saja yang mau kita siapkan, bagaimana bentuknya. mhm. Biasanya juga nanti kita insya Allah bicara juga tentang kendala juga Pak Iya, Ustadz ya. iya. Tapi yang Insya Allah. manis-manis dulu lah yang disebutin. Oh iya, Iya, iya betul. ya rumah Quran. Kita mau tahu dulu sih, rumah Quran itu apakah yang ada di pikiran kita tadi, Mhm, yaitu gudang Quran, kalau tadi Pak? tempat bagi-bagi Tempat Al-Quran. bagi-bagi Al-Quran atau Heeh, seperti apa sebenarnya? Langsung aja kita tanyakan sama Ustaz. heeh, Kira-kira gimana tuh, Ustaz? Iya, makasih nih Bang Biring sama Pak mhm, Selamat ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, konsep rumah Al-Qur'an mhm, yang sekarang ini udah kita geluti, kita coba, kita buat satu model. mhm, Mungkin konsep ini belum terlalu banyak ya di Indonesia khususnya. betul. Konsep rumah Quran ini memang segmentasi pasar yang kemudian kita eh, kelola untuk para anak-anak Mhm, dan para ibu-ibu. Tidak menutup kemungkinan beberapa titik itu juga kepada bapak-bapak. iya. Nah, rumah Quran itu bukan tempat rumahnya Al-Quran, Hmm. ya, Mhm, atau bukan tempat gudangnya Quran ini. Akan tetapi kalau kita melihat konsep Rasulullah dulu, mhm, ketika peristiwa
yang terjadi pada 5 Hijriah. Ada Hmm. bagaimana ketika Islam itu masih dalam suasana dakwah bisir atau dakwah secara tertutup, Iya, Ustaz. sembunyi-sembunyi, dari face to face lah kita bilang ya, dari mulut. Betul, Ustaz. Nah, bagaimana kemudian para sahabat yang dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada Hmm. saat itu, dan ketika 5 Hijriah, ketika mau melakukan awal pertama Hijriah, Hmm. pada saat itu ketika sudah diizinkan oleh Allah, orang-orang muslimin yang tertindas, terzolimi oleh orang-orang musyrikin, maka kata Allah, itulah pertama kali kemudian melakukan hijrah. Nah, Gitu. para sahabat yang pada saat itu lari. Larinya kemana? Berkumpul tempat mereka biasanya kumpul belajar. Di Hmm. manakah itu disebut dengan Darul Arqam. Oh, Darul Darul Arqam itu Arqam. tempat sahabat biasanya kumpul, ngaji, belajar bersama dengan Rasulullah pada saat itu. Nah, konsep itu kemudian kita coba tuangkan. Yang kalau kita dulu, Mhm. mungkin zaman-zaman kita dulu masih kecil kan, Iya. kalau ngaji itu lingkungan itu memang sudah terbentuk, ya kan? Kecenderungan orang-orang dulu sebelum ada alat teknologi seperti sekarang ini. Hmm. Dulu kita itu biasa kalau maghrib itu mengaji. Oh, Betul. Kadang-kadang harus bawa minyak lampu ya, Iya. sebagai upahnya. Harus dipukul dengan rotan kadang-kadang. Iya. kadang Nah, sering kena. ya. Nah, konsep itu sebenarnya konsep yang bagus. Iya, Ustaz. Nah, makanya coba kita munculkan lagi. Iya, Ustaz. Pola pikir manusia kan seperti itu. Contoh perhatikan. Satu konsep yang kecil biasanya yang biasanya dipakai orang, kacamata saja. Iya. Kacamata itu pernah dulu menggunakan kacamata yang besar, bulat dan sebagainya. Kemudian zaman berubah, Iya. tidak laku itu. Hmm. Berganti konsep kepada yang peta misalnya. Gitu. Nah, kemudian terulang kembali. Terulang. Nah, itu biasanya karena memang kita secara manusia bahwasanya kita ini adalah makhluk imitasi yang bisa mencontoh, mendaur ulang, Hmm. melakukan inovasi, kemudian kita tawarkan lagi. Nah, konsep itu kemudian bagaimana kita buat satu rumah Quran Iya. yang konsep lama, kemudian kita coba buat satu model, dalam artian bahwasanya ini konsep kita, kalau dulu anak-anak, sekarang kita bilang anak-anak dan ibu-ibu, Ibu-ibu. ya kan, Mm-mm. para wanita. Nah, kemudian yang kedua juga di situ ditekankan bagaimana mereka menggunakan kurikulum. Mereka harus punya target. Hmm. Nah, itu yang kemudian kita tawarkan, itulah yang kita sebut dengan rumah Al-Quran. Oh, begitu, Ustaz. Berarti seperti sekolah nih Ustaz pakai kurikulum. Atau mungkin jangan-jangan nggak ada bedanya sama sekolah ini Ustaz. Iya. Aha. Nah, di rumah Quran itu memang konsep Hmm. kita buat menggunakan kurikulum yang harus selesai. Karena target orang tua Iya. atau anak-anak, biarpun memang pendidikan ini semi non formal. Semi non buat formal ya, ya, Ustaz. semi non formal. Tapi Hmm. kemudian agar tercapai target, kita tahu sampai di mana ketika kita bekerja, atau ketika bagi mereka dia tahu. Misalnya contoh, Iya. ibu-ibu Hmm. daripada di desa kita inilah, Desa Bangun Sari Tanjung Betul. Merawai. Ibu-ibu itu pernah kita mencapai sampai 700 ibu-ibu yang ikut rumah Al-Quran. Betul. 700, anak-anak sampai 300. Bahkan mereka kalau sudah kumpul itu jalan macet ya. Iya, Karena betul. 1000 di satu gang itu kalau udah masuk macet. Macet. Dan keluar juga macet. Hmm. Nah, mereka itu kita biasakan pola santai. Makanya Iya. kurikulumnya nanti kita padukan antara kurikulum Al-Quran Hmm. dengan kurikulum lain. Contohnya, kecenderungan ibu-ibu itu kan biasanya bersolek, menggunakan lipstik. Nah, Betul. kadang-kadang kita panggil perusahaan-perusahaan yang konsentrasi kepada kecantikan. Itu kemudian mereka melatih bagaimana konsep itu dituangkan untuk suaminya. Iya, Bagi betul, Ustaz. menggunakan lipstik yang benar, jadi Hmm. ada belepotan ya. Atau menggunakan shadow dan sebagainya. Oke, Ustaz. Agar mereka merasa bahwasanya rumah Al-Quran itu bukan monoton ilmu syar'i ataupun Quran. Iya, iya. Nah, itu jadi tetap saja ada, tapi kemudian kita bingkai bagaimana supaya lebih menarik. Iya. Oh. Jadi kalau masalah untuk tujuannya tadi menyampaikan ilmu gitu, Ustaz ya, dakwah dan lain sebagainya, tentu saya melihat banyak alternatif lain seperti ta'lim kah dan lain sebagainya. Kenapa kita
lebih memilih ke rumah Quran ini Pak Ustadz? Iya, Mengapa ini gitu? iya. Ini Mm. konsep ini dalam dunia pendidikan. Mm. Dalam dunia pendidikan ketimbang dengan dakwah secara umum, Iya. maka letak kesuksesan itu yang lebih cepat adalah dunia pendidikan. Iya. Logika berpikir sederhana. Mm. Kalau di sekolah kita dipukul guru, besok akan datang. Ya kan? Mm. Ya. Kalau di masjid kita pukul muridnya, besok nggak datang. Jangankan dipukul misalnya, Sindir. disindir aja besok udah nggak datang. Iya, iya. Jadi konsep yang berbeda kita coba itu, karena Oh. konsep pendidikan itu lebih cepat mengena dia. Betul juga Cepat sih. karena dia sistematis. Mm. Pola pendidikan itu sistematis. Berangkat dari nol sampai dia sampai tahap level ya. Mm-mm. Kalau lihatlah konsep masjid sekarang, masjid yang ada banyak kaum muslimin di Indonesia. Mm. Kalau kita lihat itu tidak ada pencapaian-pencapaian yang harus dicapai. Oh iya Kita betul. perhatikan masjid Mm. semenjak kita dulu kecil, mungkin kita katakan usia TK ya. Iya, Di masjid kita ceramahnya berbicara tentang ikhlas, ya kan? iya betul. Berbicara tentang sholat, Hmm. tentang wudhu, tentang zakat. Mm. Konsep itu sekarang kita usianya udah 30 tahun misalnya, ada 40, 50 tahun. Kita datang ke masjid, pembicaranya tetap sama. Iya betul. Itu terulang terus dia. Kapan kita berbicara tentang ekonomi Islam dalam masjid? Nggak mungkin. Mm. Kapan Iya. kita berbicara tentang konsep negara dalam Islam yang harus kita terapkan? Iya. Misalkan, bagaimana kemudian kita menguasai dunia, Mm. ekspansi menguasai dunia. Sementara kalau kita lihat buku para ulama, yang dia sudah selesai belajar tentang hadis, belajar tentang fikih, tentang tauhid, levelnya kemudian naik. Mm-mm. Contohnya itu penemu matematika, Iya kan ulama, betul. ya kan? Seperti buku Muqaddimah Ibnu Khaldun berbicara Iya. tentang sosial budaya. Udah levelnya kalau sekarang kan ilmu sosiologi, Mm-mm. Iya. ya kan? Yang Auguste Comte, Max Weber itu kan Mm. berbicara hanya kulitnya. Sementara ulama kita sudah jauh ke depan. Betul. Nah konsep itulah yang kemudian kenapa kita buat kurikulum, Mm. konsepnya pendidikan, tapi semi non formal kita buat agar lebih rileks. Agar gol-gol ini terstruktur nanti ya Pak Ustadz Iya. ya. Kita Iya. paham nih orang ini udah paham ini. Oh, Itu bisa ditambah gitu Iya. Pak Ustadz ya. Oh, Mm. gitu ya Bang Piring. Iya, Kalau betul. dulu ngaji dimarahin, saya guru ini pindah ke sana. Oh iya betul. Coba sekolah, Oh iya. awak Heeh. ngelapor. Awak ini marah mama awak dulu ya. Oke, Ya, oke, nah selamat sahabat dulu. keluarga muslim dan juga sahabat Risal dimanapun Anda berada, Heeh. ya kita juga mengajak Anda di kesempatan kali ini kalau ada Insya Allah obrolan ada. kita yang menimbulkan pertanyaan, Iya. janganlah disimpan dalam hati. Kalaulah ada, Apa lagi? jangan hafal pantun pula, biasanya kita buat program pantun nih. Iya Ya, betul. jadi lah. Nah, Silakan langsung ya. aja. Di 0617944282. Ya, atau juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda Melalui melalui SMS. SMS ya di 085271534556. Oke, bagus. Nah, itu bisa Alhamdulillah. keluar. Oh, keluar dia miring di bawah. Oke. Nah, jadi bagi yang nonton TV bisa lihat ya di bawah. Ini ngobrol-ngobrol rumah Quran ini luar biasa banget Bang Piring. Betul. Ya. Kalau boleh tahu Ustadz, ini kan rumah Quran katanya Indonesia. Iya. Wah, kalau boleh tahu di Forkin ini sudah ada berapa rumah Quran yang ada di bawangan Forkin? Ustadz? Ya, pertama konsep kita memang Ah. kita punya visi ke depan, Hmm. bahwasanya kalau bisa kita scope kita, kerja kita adalah di Indonesia. Hmm. Kenapa faktornya? Kita mendirikan rumah Quran itu berdasarkan dua asas. Iya. Berdasarkan dua asas. Asas pertama adalah asas syar'i. Bahwasanya kata Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik kalian di antara kaum muslimin yang ada itu, yang sebaik-baik dari kalian itu kan salah satunya adalah yang belajar Al-Qur'an, kemudian yang mengajarkannya. Nah, konsep itu yang pertama, yang sebagai landasan pokok. Yang kedua, kalau Iya. kita lihat data statistik di Indonesia, Hmm. itu jumlah penduduk Indonesia itu kan ada 264 juta jiwa yang sekarang ini. Iya. 264 juta jiwa itu kan sekitar 80% kaum muslimin. Hmm. Kita katakanlah 250 atau 200-an ya. 200 juta jiwa. Nah, sementara data itu dikatakan dari kaum muslimin
itu yang Indonesia yang nggak bisa baca Al-Quran itu 100 juta. 100 juta. Jadi 264 juta jiwa, 80%-nya kaum muslimin dan sekitar 100 juta yang nggak bisa baca Al-Quran. Ya Allah. Jadi kalau kita katakan 100 juta, Mm-mm. berarti dalam satu rumah tangga kita katakan 5, 3 Iya. anak, 2 suami dan istri. Mm-mm. Iya. Berarti ada 2 di rumah itu yang pasti nggak bisa baca Al-Quran. Itu Iya. pasti. Jadi kita nggak cari mana yang nggak bisa baca Al-Quran di kampung kita, enggak. Tapi cari di rumah pasti ada 2. Oke. Secara merata ya. Mm-mm. Nah itu yang kemudian kita prihatin lihat mereka kaum muslimin di Indonesia ini. Iya. Kita ya, bukan mereka ya. Mm-mm. Kita yang kaum muslimin di Indonesia ini yang mereka buta terhadap baca aksara Al-Quran. Mm-mm. Iya, betul. Nah, betul, jadi itu Ustaz. banyak. Jadi Banyak itu ya? memang tugas kita bersama bagaimana kita menyuarakan Al-Quran. Iya, betul. Terima Sampai kasih banyak, Ustaz. Di rumahku juga ada yang bisa baca Quran. Iya. Iya, nggak gitu lah, Oh. Mat. Kayak saya sendiri kan, bapak saya mualaf, dia belum bisa baca kan begitu kan. Iya. Atau abang saya karena nggak ada pendidikan dulu. Mm-mm. Nah, seperti inilah Oh, gitu. tugas rumah Quran ini hadir Ah, untuk memberikan peluang bagi mereka Oh, untuk iya. belajar, Pak Ustadz ya. Itu se-Indonesia tadi ya. Indonesia, Itu oke. se-Indonesia kenapa Ah. kita kemudian skup kerja untuk Quran ini kita berdayakan untuk Indonesia. Kalau untuk jumlah tadi, Mm-mm. Mm. pertama kita mencoba menjadi sampel project ya untuk contoh. Iya. Itu kita buat yang di Rumah Quran Aisyah di Tanjung Morawa ini. Mm. Tanjung Morawa ini itu yang kemudian dan alhamdulillah tadi respon masyarakat di kita ini alhamdulillah antusias besar sampai titik 2000. Iya. Sampai 1000, afwan. Oh. Maaf. Sampai 1000 orang itu kalau sore itu mereka belajar Al-Quran. Iya. Nah, kemudian itu yang kita copy paste. Sekarang itu merambah kepada Serang Bedage, Mm. sebagian titik Kota Medan, ada juga di Batam, ada Wow. di Riau, Sumbar, ada beberapa titik. Sekarang itu alhamdulillah di data kita itu ada sekitar 900 rumah Al-Quran. 900 rumah. 600. Iya. Banyak nih, udah Oke, bisa banyak. jadi nyalon wakil presiden nih, Ustaz. Oke, insya Allah. Baiklah, mungkin kita break dulu, Pak Ustadz. Oke, kita break Ah. dulu, Ustaz ya. Untuk itu, sahabat Mm-mm. keluarga muslim dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi.